Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Yudani Risto di dalam channel ini ya, channel Yudani Risto. Oke, teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semua, di sini di video kali ini saya akan coba share pengalaman saya tentang membuat sebuah aplikasi sederhana untuk mendownload laporan yang kita buat di dalam suatu file Google Sheet ya teman-teman semua. Nah, pengalaman saya ini itu bermula ketika ini ya teman-teman ya. Jadi saya diminta untuk membuat suatu file PDF untuk laporan belajar ya, atau raport ya, seperti raport itu semacam raport. Jadi ketika kita klik suatu tombol, nah tombol itu akan membuat file PDF secara otomatis untuk raport yang ada di file Google Sheet ya teman-teman semua. Nah, ini ada contoh raportnya ya, seperti ini. Nah, ini di sini ada tombol print PDF yang sudah saya buat. Jadi dulu sebelum saya coba buat ini, jadi untuk mendownload file PDF-nya itu secara manual ya, teman-teman semua. Jadi pertama itu saya blok dulu ya area yang saya mau download, dan area yang saya mau download itu cuma dari sini ya, dari judulnya nih yang ini, laporan hasil belajar ya, sampai ke bawah nih ya, sampai tanda tangan wali kelasnya, seperti itu ya. Jadi nggak satu sheet seperti ini ya, cuma ini aja ya. Dari kalau di dalam posisi selnya itu atau range-nya itu dari A1 sampai J ya, J di sini sampai J 37 ya, itu ya, atau 38. Nah, jadi yang di sebelah kanan ini nggak ikut ke print. Nah, itu kan caranya manual ya. Kalau waktu itu saya belum tahu cara yang otomatis bagaimana, jadi manual seperti ini ya. Saya blok dulu area yang mau saya print. Nah, seperti ini. Misalnya sampai sini, dari A1 sampai J38. Lalu saya ke menu file ya, lalu download, pilih PDF. Nah, seperti itu ya. Terus nah di sini exportnya itu current sheet-nya diganti dengan selected cell dengan area yang sudah kita pilih. Kertasnya A4, posisinya portrait, scale-nya fit to page. Nah, kalau udah semua baru kita ekspor ya nih jadi PDF. Nah, dia mendownload ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi satu-satu. Sedangkan di sini kan jumlah muridnya itu ada yang satu kelas 20, ada yang satu kelas 22 ya. Jadi kita harus melakukan hal ini manual ya, sebanyak jumlah siswa di satu kelas tersebut. Jadi cukup merepotkan ya kalau menurut saya. Belum lagi nih filenya ini harus kita ganti ya, nama filenya dengan nama siswanya ya. Misalnya nama siswanya Ahmad, berarti ini yang tadi sudah ke download ini harus kita rename jadi nama siswanya ya, untuk nama filenya. Jadi seperti itu ya. Jadi cukup merepotkan dan mohon maaf ada suara motor, cukup merepotkan dan memakan waktu ya. Jadi menurut saya kurang efisien seperti itu. Nah, akhirnya saya coba nyari-nyari ya, saya coba googling gitu, gimana sih kira-kira caranya biar bisa download PDF itu. Tinggal ngeklik satu tombol, kita bisa download PDF di area tertentu dari file Google Sheet itu ya, yang kita mau ya. Jadi nggak perlu repot-repot seperti cara yang di awal tadi yang saya jelasin. Saya coba googling, nah saya dapat satu artikel ya teman-teman semua. Nah, ini ya, dari ini websitenya ini namanya exfanatical.com ya. Nah, di sini dia ditulis sama Jason Huang ya. Jason Huang
Ini udah diupdate terakhir 19 Januari lalu. Nah, ini judulnya How to Print Google Sheet to PDF Using AppScript. Nah, jadi saya coba googling, akhirnya alhamdulillah dapat satu artikel ini. Nah, saya coba baca dulu kan ya, saya baca dulu. Kayaknya ini artikel ini apa yang saya mau nih, gitu kan. Saya baca. Nanti untuk link artikelnya ada di deskripsi ya teman-teman semua, jadi teman-teman juga bisa baca nanti. Nah, sini saya coba baca ya. Nah, coba saya baca kan awal-awal. Jadi this article share with you snip of AppScript ya that could print the entire Google Sheet or selected area. Nah, ketika saya baca ini nih, that could print entire Google Sheet or selected area to a PDF file. Jadi ternyata si Jason Huang ini membuat suatu aplikasi atau AppScript ya, jadi dia membuat aplikasi untuk mendownload PDF file dari Google Sheet, dari file Google Sheet. Nah, di sini dia bilang bisa ngeprint seluruh satu halaman Google Sheet, atau kita bisa menseleksi area tertentu dari Google Sheet itu yang mau kita download jadi file PDF. Nah, ini berarti ini cara yang saya butuhkan gitu kan ya. Coba saya baca lagi kan, ternyata di sini juga dia nyertain link source code ya. Nah, ini ada source code. Lalu sebelum dia menjelaskan ke source code, dia juga jelasin dulu ya demonya ya, demo aplikasinya. Jadi di aplikasi tersebut dia pertama itu bisa ngeprint seluruh sheet ya, seluruh sheet dari Google Sheet itu menjadi file PDF, atau mendownload seluruh sheet menjadi file PDF ya. Seperti ini nih. Jadi demo yang pertama, nah ini ya. Demo yang pertama itu dia ngeprint seluruh sheet menjadi file PDF. Lalu di demo yang kedua itu, nah ini dia ngeprint seluruh sheet menjadi file PDF yang terpisah ya. File PDF yang terpisah. Nah, ini ya contohnya. Nah, yang ketiga dia membuat fungsi atau aplikasi untuk ngeprint Google Sheet menjadi file PDF, tapi untuk area yang sudah ditentukan aja ya, atau range yang sudah ditentukan aja ya dari Google Sheet itu. Nah, ini ya demonya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi kurang lebih di sini itu ada 3 atau 4 fungsi ya teman-teman, untuk ngeprint file Google Sheet menjadi file PDF seperti itu, atau mendownload file Google Sheet menjadi file PDF. Nah, karena di rapot ini yang saya butuhkan itu cuma satu fungsi sebenarnya, yaitu untuk mendownload file Google Sheet itu, areanya sudah saya tentukan ya, atau range sudah saya tentukan, saya download lalu saya jadikan file PDF gitu ya. Jadi saya cuma butuh fungsi yang ini ya teman-teman. Sebentar. Nah, ini ya fungsi yang print selected area. Jadi cuma area tertentu yang saya mau download jadi file PDF gitu. Nah, oke, setelah demo, nah di sini dia menjelaskan atau menampilkan source code-nya ya. Nah, ini source code-nya. Sepertinya dia dari MIT ya, teman-teman ya. Jadi di sini ada lisensinya, lisensi MIT ya. Exponential.com. Nah, ini dokumentasinya ya. Jadi dia ada fungsi on open. Nah, di video pertama ini saya akan jelaskan ininya dulu ya teman-teman ya, tentang source code-nya, fungsi-fungsinya ya, fungsi-fungsi yang ada di source code ini untuk apa ya, seperti itu ya. Nanti insya Allah di video kedua saya akan coba jelaskan bagaimana cara mengimplementasikan source code ini ke dalam Google Sheet atau raport yang mau kita print jadi PDF seperti itu ya. Oke, di sini kan di fungsi pertama itu ada fungsi on open. Jadi ini fungsinya untuk semacam fungsi untuk membuka menu ya, menu kita mau pilih
download PDF-nya itu apakah itu kita mau download seluruh sheet itu menjadi PDF atau cuma sebagian atau cuma area tertentu yang kita tentukan kita download jadi PDF ya. Di sini ada 5 item ya atau 5 menu ya gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah, yang saya butuhin sebenarnya cuma yang ini nih. Yang selected area ya. Export selected area. Jadi export part as PDF. Nama fungsinya ini ya. Export part as PDF. Jadi saya cuma butuh yang ini, satu fungsi ini karena saya cuma mau mendownload Google Sheet menjadi PDF itu cuma di area tertentu ya atau di range tertentu. Jadi cuma butuh fungsi ini ya, export part as PDF. Nah, di sini fungsi yang pertama, terus di sini ada fungsi export block ya. Jadi di sini fungsi ini adalah untuk fungsinya untuk mengekspor dari Google Sheet menjadi menjadi PDF ya, seperti itu ya. Lalu di sini ada function export as PDF. Nah, di sini ada function lagi get as block ya. Get as block. Oke. Nah, di fungsi get as block ini kita bisa menentukan format PDF-nya ya, teman-teman semua. Jadi di fungsi ini tuh ada namanya, nah ini ya, ada variabel export URL. Jadi di sini kita bisa menentukan format PDF-nya. Mulai dari ukuran kertasnya ya. Di sini ada size. Nah, di sini ukuran kertasnya kebetulan letter. Kalau saya itu butuhnya A4 ya. Di sini A4. Saya ganti jadi A4 terus posisi kertasnya itu portrait ya, portrait. Nah, jadi di sini portrait sama dengan true ya. Kalau mau landscape juga bisa nih, portraitnya tinggal ganti aja landscape, lalu nilai pengembaliannya itu true ya. Terus di sini ada fitway. Fitway itu nilainya true. Fitway ini maksudnya adalah untuk jadi kontennya itu fit dengan lebar dari kertasnya. Sedangkan saya butuhnya bukan fitway. Saya butuhnya adalah fit to page ya, teman-teman semua. Jadi konten dari raportnya itu semuanya itu pas di dalam satu halaman A4 seperti itu ya. Jadi nggak jadi 2 halaman, jadinya 1 halaman aja kayak gitu. Jadi di sini saya ganti ya teman-teman. Nanti di sini saya ganti jadi namanya scale. Nah, sebelumnya saya belum tahu nih untuk fit to page itu di pengaturan ini kodenya itu seperti apa ya, atau sintaknya seperti apa. Jadi saya googling ya, waktu itu googling dapat di di Stack Overflow ya, ada yang sama seperti saya menanyakan hal yang sama. Jadi saya googling, saya cuma googling seperti ini aja sih, fitway sama dengan true seperti itu. Terus nah di sini muncul nih stackoverflow.com Google Apps Script PDF fit to page. Nah di sini coba saya klik ya, nyata dia sama juga menanyakan kalau misalnya kita mau ngatur fit to page di Apps Script itu, Google Apps Script bagaimana gitu ya. Sedangkan di sini cuma ada fitway gitu kan. Untuk fit to page sintaknya seperti apa gitu kan. Nah, ternyata ada yang jawab. Alhamdulillah ada yang jawab nih di sini. Nah, di sini I found a solution ya, it's to add ini scale plus sama dengan plus dan scale ya. Ini sintaknya seperti ini ya. Jadi nah yang saya yang saya blok ini adalah sintaknya ya, scale. Jadi di sini pakainya scale ternyata. Jadi kalau mau fit to page di sini ada pilihannya ya, ada 1 2 3 4. 1 itu normal 100%. Jadi 100% dari ukuran yang ada di Google Sheet itu tampil di dalam kertas PDF-nya atau size ukuran kertas dari PDF-nya ya. Lalu fit to width itu sesuai dengan lebar ya, fit dengan lebar dari kertasnya. Kalau fit to height itu
sesuai dengan menyesuaikan dengan tinggi dari kertasnya ya. Kalau fit to page berarti menyesuaikan dengan seluruh halaman dari ukuran kertasnya seperti itu. Jadi cuma satu halaman. Nah, kebetulan saya butuhnya yang fit to page ya, nomor 4, berarti di sini sama dengan 4 saya isi. Sama dengan 4 seperti itu. Jadi yang di fitway ini saya ganti dengan scale ya, scale tadi ya. Dan scale ya sama dengan 4. Angka 4 ya seperti itu. Jadi fitway true-nya ini saya hapus. Lalu di sini ada top margin ya, untuk mengatur margin, top margin, bottom margin, left right margin. Nah, ini bisa kita atur ya sesuai kebutuhan kita. Kalau saya atur setengah semua, setengah untuk baik dari top, bottom, left ataupun right ya. Seperti itu. Nah, untuk yang parameter yang lain itu nggak usah dirubah. Jadi saya cuma mengubah di size kertasnya, yaitu jadi A4, sama di fitway-nya ini saya ganti jadi scale sama dengan 4, terus marginnya ya saya atur sedemikian rupa ya sesuai kebutuhan. Seperti itu. Nah, jadi di source code ini nggak semua yang saya pakai ya teman-teman ya. Jadi yang saya pakai itu pertama itu mulai dari function ini ya, function export block ya, yang saya nah ini ya yang saya blok dari sini. Terus function export as PDF, lalu ini get as block, terus ke bawah. Nah ini export URL, terus sampai Nah ini ya, ini saya copy ya. Ini saya copy dulu ya, terus saya pindahin ke Google Apps Script dari saya ya, punya saya. Terus setelah itu saya copy yang ini. Saya copy yang function export pas as PDF sampai ini terus, masih terus sampai sini ya teman-teman ya. Jadi tadi ya dari yang get, kalau saya ya makanya dari function ini export block, terus get as block ya, ini saya pakai juga sampai sini ya, sampai ini return response ya, sampai sini. Terus saya copy lagi mulai dari sini ya. Nah ini function yang saya pakai lagi, export part as PDF sampai sini, sampai nah ini ya teman-teman ya. Nah, sampai sini ya. Jadi ini murni saya cuma kopas saja sebenarnya, tapi sebelumnya saya pelajari kira-kira fungsi yang saya butuhin tuh yang mana sih. Nggak semuanya ternyata, ya cuma ini aja, karena saya pengen Google Sheet-nya itu saya jadikan PDF tapi di area tertentu aja ya, seperti itu ya. Jadi saya cuma butuh yang ini aja nih, export part as PDF sama yang ini. Yang ini kenapa perlu, karena ini yang atas ini ya, dari export block sampai sini, sampai sampai sini ya. Nah sampai sini ya, sampai pokoknya dari baris ke 37 nih ya, 37 sampai ke baris dari baris 37 sampai baris ke 111 ini perlu ya, karena ini function yang berfungsi untuk memproses satu file Google Sheet menjadi file PDF ya, dengan format-format yang sudah kita tentukan ya tadi, mulai dari jenis kertasnya, terus posisi kertasnya, marginnya, dan seterusnya ya.
itu. Oke, nah itu ya. Lalu ada, nah ini juga ya, yang ini juga saya pakai, dan export part as PDF. Oke, nah itu ya. Jadi fungsi yang saya pakai, nggak semuanya. Nah, sekarang coba kita lihat ya di sini di bagian Fscript ya, script editor. Saya coba review script yang sudah saya masukkan ke Fscript editor dari file rapot saya ya. Oke, nah ini yang sudah saya pakai ya teman-teman semua. Di sini ada function export block ya. Nah, ini saya ubah nih, tadinya kan bukan ekspor PDF berhasil ya, harusnya tadinya itu tulisannya masih bahasa Inggris ya, masih bahasa Inggris. Nah ini ya, export successful ya, seperti itu. Jadi saya ganti ya, terus nah ini ya, saya ganti juga di parameternya, parameter untuk format PDF-nya ya. Di sini ada size-nya jadi F4 ya, bukan A4 tapi F4. Terus portraitnya masih sama. Terus nah di sini yang saya ganti margin ya, marginnya ternyata yang top itu 5, bottom setengah, leftnya 0,9. Ini sesuai kebutuhan ya teman-teman ya, nggak mesti sama. Lalu ada scale. Nah ini tadinya kan fit to width, ini saya ganti jadi scale sama dengan 4 karena saya maunya fit to page ya, itu bukan fit to width. Nah ini juga sebenarnya sih sesuai kebutuhan ya, scale ya, nggak mesti 4 ya, sesuai kebutuhan teman-teman. Terus di bawahnya itu ada function export part as PDF. Nah di sini ada variabel spreadsheet ya teman-teman ya, spreadsheet. Jadi itu spreadsheet itu sebuah variabel. Nah itu untuk mendapatkan area atau range dari Google Sheet yang mau kita jadikan file PDF atau download jadi file PDF. Jadi di sini di var spreadsheet ini range-nya itu yang saya mau jadikan file PDF itu mulai dari range A1 sampai J38. Nah yang ini ya, di sini get range dalam kurung A1.2 J38. Nah, activate ya, gitu ya. Nah ini var spreadsheet-nya. Di sini ada variabel tadi ya, spreadsheet. Lalu di sini ada juga variabel selected range dan file suffix ya. Nah, ini fungsinya apa ini, file suffix ini fungsinya untuk apa? Coba kita lihat ya. Oke, fine. Nah, oke, ini ya teman-teman ya. Di sini ada di sini ada variabel ini ya. Yang ini saya nggak ganti ya, untuk yang yang di sebelah sini nih. Di sini nggak ada yang saya ganti, jadi cuma ini aja yang saya ganti nih, di range-nya aja nih ya, range atau area yang mau kita print gitu. Lalu di sebelah sini ada yang saya ganti ya, di variabel file name. Nah di variabel file name ini juga penting ya teman-teman ya. Jadi variabel file name ini untuk variabel untuk membuat nama file dari PDF-nya. Jadi di sini ada spreadsheet get range M9 get value ya, itu ya. Nah ini maksudnya apa? Jadi kan saya mau download file PDF nanti, otomatis nama filenya itu langsung jadi nama siswanya. Misalnya kan nama siswanya Ahmad ya, kelasnya misalnya kelas 7A1 seperti itu. Jadi nama filenya nanti Ahmad 7A1 terus spasi LHBS seperti itu. Jadi di sini M9 ini menunjukkan posisi sel dari nama siswa ya.
Jadi nama siswa ini ada di sel M9, lalu M10 itu kelasnya ya. M10 itu kelasnya, jadi posisi kelasnya misalnya 7A1, kelas 7A1 itu ada di sel M10, lalu LHBS. Jadi nanti nama filenya itu formatnya itu nama siswa, lalu spasi nama kelas, spasi LHBS. Misalnya nama siswanya Ahmad kelas 7A1, berarti nama file dari PDF-nya itu otomatis nanti namanya Ahmad spasi 7A1 spasi LHBS. Jadi kita udah nggak perlu ganti atau merename nama file dari file PDF-nya ya teman-teman, seperti itu. Nah ini yang saya ganti di variabel file name. Terus ini ada baris kode lagi ya, yang ini saya nggak ganti, ini udah saya biarin aja. Nah, ini juga saya biarin aja. Nah sampai sini udah. Jadi yang saya ganti itu pertama dari source code ini. Nah ini ya, teks ini ya, export PDF berhasil, sama ini ya, sama klik untuk buka PDF ya, sorry. Jadi saya ganti yang pertama ini ya, klik untuk buka PDF, lalu export PDF berhasil. Jadi ini nanti muncul dialog box ya, dialog. Jadi setelah kita klik tombol print PDF, kalau sudah berhasil dia nanti akan muncul dialog box seperti itu. Nanti muncul tulisan, di dialog box itu muncul tulisan klik untuk buka PDF. Nah ini link dari nama file PDF-nya. Nah di situ ada tulisan juga ekspor PDF berhasil. Nah itu yang saya ganti. Terus di sini saya ganti di URL-nya ya, di variabel export URL-nya saya ganti ukuran kertasnya ya, jadi F4. Terus marginnya saya sesuaikan dengan kebutuhan saya. Terus nah, tadinya di sini harusnya di scale ini harusnya fit W, jadi saya ganti scale sama dengan sama dengan 4 ya. Itu. Lalu yang saya ganti berikutnya adalah di sini ya, di function export part as PDF di variabel spreadsheet. Nah di range-nya itu saya ganti range yang mau saya jadikan PDF ya, yaitu mulai dari range sel A1 sampai J38. Nah ini, nah terus di file name-nya juga saya ganti ya, seperti itu, seperti yang udah saya jelaskan tadi. Nah itu ya beberapa yang saya ganti dari source code ini ya teman-teman semua. Nah ini saya copy di code.js. Jadi teman-teman, cara membuka AppScript ya, kalau belum paham nih saya jelaskan secara garis besar ya. Jadi kita buka file Google Sheet kita ya, terus kita ke menu tools. Nah di situ ada script editor ya, script editor. Nanti dia akan menuju ke sini. Jadi dia format defaultnya untuk nama filenya itu code.js. Jadi fungsi yang mau kita pakai dari artikel ini kita langsung kopikan saja tadi ke sini ya. Kita kopikan ke sini, lalu kita save. Jangan lupa kita save kalau udah kita edit sudah sesuai, baru kita save project. Nah, lalu teman-teman di sini saya buat semacam tombol ya di laporan LHBS ini, raport hasil belajar sementara ya. Saya buat semacam tombol ya, ini print PDF namanya. Nah tombol ini itu mengacu ke ini ya. Nah ini ya. Jadi saya meng-assign sebuah script ke dalam tombol ini ya. Jadi saya ambil fungsi export part as PDF. Nah export part as PDF ini ada di source code ini ya. Nah, jadi saya ambil yang itu fungsinya untuk menjalankan proses download PDF secara otomatis. Nah, oke. Nah, ini kalau kita klik print PDF, kalau baru awal nanti dia akan muncul permintaan untuk otorisasi atau permintaan untuk mengizinkan menjalankan sebuah aplikasi ya. Seperti itu, teman-teman. Nah ini ya, oh ini ada yang kehapus nih sepertinya. Oke. Bentar.
misalnya nomor 1 ya. Nomor 1 kan namanya ini ya, Alkan Seraja kelas 7A1. Ini kalau kita klik print PDF, nah ini ya, ekspor PDF berhasil, klik untuk buka PDF. Jadi di sini udah nama filenya udah otomatis nama siswa dan kelas ya, nama siswa dan kelas. Nah ini tinggal kita klik ya, nanti dia muncul file PDF-nya. File PDF-nya, nah seperti ini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nanti tinggal kita download, seperti itu. Nah itu ya mungkin caranya ya teman-teman ya. Bukan cara sini, baru review dari source code ya, source code yang saya gunakan untuk membuat atau mendownload file Google Sheet menjadi file PDF ya, sesuai dengan range yang kita tentukan ya, atau area yang sudah kita tentukan, seperti itu. Jadi nggak semua satu Google Sheet itu kita download jadi PDF, tapi cuman area tertentu saja yang kita download jadi PDF. Nah ini nanti silakan teman-teman bisa pelajari nih ya dari artikel ini source code-nya. Nah mungkin kalau dari penjelasan saya ya ada yang salah dalam penyebutan istilah atau kata-kata yang salah ya dari penyebutan saya, mohon dimaafkan ya teman-teman ya, karena juga saya masih belajar. Silakan kalau teman-teman mungkin punya sanggahan dari review yang telah saya buat, silakan boleh komentar di kolom komentar, kita sama-sama belajar ya, dan komentar dengan bahasa yang baik ya teman-teman semua ya. Insya Allah nanti kita diskusi bersama, seperti itu. Oke. Nah itu ya yang bisa saya jelaskan, silakan teman-teman bisa pelajari. Insya Allah nanti untuk video part kedua saya akan coba demonstrasikan bagaimana caranya mengimplementasikan tadi ya source code ini ya, source code untuk membuat file PDF dari Google Sheet ke dalam Google Sheet kita ya, dalam Google App Script kita ya teman-teman, seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang mau berdiskusi di kolom komentar boleh, mau bertanya boleh ya. Misalnya nanti kalau ada pertanyaan bisa saya jawab semampu saya ya. Oke, itu aja. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah pakai source code ini juga boleh share pengalamannya di kolom komentar. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya bagikan melalui video kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.